Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Fibis Rayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kabupaten Kota Waringin Timur mendapat sanksi administratif dari pemerintah pusat terkait pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten berkomitmen melakukan pembenahan secara serius agar terhindar dari sanksi yang lebih berat. Menyambut Hari JAI ke-63, Persatuan Weredatama Republik Indonesia, Organisasi Para Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Kalimantan Tengah menggelar berbagai kegiatan. Salah satunya senam bersama yang digelar di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Ratusan kader pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Waringin Timur mengikuti pendidikan dasar, pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Kegiatan ini untuk membentuk kader yang militan, tangguh, dan berdedikasi. Setiap sekolah memiliki caranya masing-masing dalam menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ramah, seperti dilakukan SMP Negeri 1 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, yang menutup MPLS secara meriah melalui pawai akbar. Program pemerintah dalam membentuk Koperasi Merah Putih telah resmi berdiri di Kabupaten Kota Waringin Timur. Namun, dalam pelaksanaannya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Insiden mengerikan terjadi di Desa Begendang Permai, Kabupaten Kota Waringin Timur. Seorang wanita lanjut usia diserang buaya saat mandi di lanting belakang rumahnya. Korban berhasil selamat, namun mengalami luka parah di bagian tangan. Selama 3 hari mulai tanggal 18 hingga 20 Juli, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten menggelar pendidikan dasar bagi para kader penggerak NU. Kegiatan dipusatkan di Sekretariat PCNU Kota Waringin Timur, Jalan Es Parman Sampit. Pendidikan dasar, pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama atau PDPKPNU Angkatan Kedua ini diikuti tidak kurang dari 180 kader NU, meningkat dari jumlah peserta angkatan pertama yang digelar pada tahun 2023, yaitu sebanyak 177 orang. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Ketua Pengurus Wilayah NU Kalimantan Tengah, Wahyudi F. Dirun, akan diisi dengan berbagai materi untuk membentuk kader NU yang militan, tangguh, dan berdedikasi. Peserta mendapatkan pembekalan tentang KEN, NUAN, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kebangsaan, serta peran NU dalam kemajuan bangsa. Wahyudi menjelaskan jika pendidikan ini menjadi langkah awal bagi para kader untuk berkiprah di struktur organisasi NU, sekaligus memperkuat militansi dan pengetahuan secara organisatoris. Karena memang kader-kader NU itu cukup banyak, sehingga mereka semua ingin berlomba-lomba untuk ikut di pendidikan dasar ini. Karena ini langkah step by step mereka untuk terus berkarya di Nahdlatul Ulama. Karena pendidikan kader NU itu ada tiga. Pendidikan dasar, kemudian lanjut pendidikan menengah, baru AKN saya bilang tadi. Nah, ini tingkatan-tingkatan yang sudah ditetapkan dalam Muktamar PBNU. Secara struktural, secara formil, itu sangat menentukan bagaimana dia berkiprah di struktural NU. Itu. Kemudian yang kedua, secara kultural dia akan lebih tahu bagaimana perjuangan para muassis pendiri NU, bagaimana perjuangan NU di NKRI, segala macam. Ini sangat penting. Jadi step by step-nya luar biasa ini. Wahyudi juga mengapresiasi PCNU di berbagai daerah di Kalimantan Tengah
yang sudah aktif melaksanakan pendidikan dasar. Sebelumnya kegiatan yang sama juga dilaksanakan di Pangkalan Bun dan Lamandau serta daerah lainnya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ramah di SMP Negeri 1 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan dengan pawai akbar. Dengan membawa poster kreatif berisikan pesan edukatif yang didapat selama mengikuti MPLS, ratusan siswa baru turun ke jalan. Mereka berjalan kaki mengelilingi sejumlah ruas jalan di sekitar lingkungan sekolah. Sejumlah pesan edukatif yang tertera pada poster siswa, diantaranya ajakan menjauhi narkoba, judi online, bullying, kekerasan, hingga pernikahan dini dan lainnya. Pawai yang menandai berakhirnya masa MPLS ramah ini menjadi media aktualisasi diri bagi siswa untuk menyuarakan pentingnya menghindari berbagai bentuk pelanggaran sejak usia dini. Selain mengedukasi masyarakat, kegiatan ini sekaligus menjaga kesehatan dan kebugaran siswa, serta mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas yang dilakukan dengan penuh kegembiraan. Anak-anak sudah memahami dan mereka mengaktualisasikan dalam ajakan anti terhadap seluruh pelanggaran tersebut melalui slogan, poster, dan unjuk yel, unjuk slogan melalui pawai akbar MPLS ramah SMP Negeri 1 Sampit Sentra Bina Talenta. Yang pertama, seluruh siswa sehat. Yang kedua, seluruh warga sekolah sehat. Yang kedua adalah mereka memiliki daya inovasi dan kreativitas yang bertumbuh karena merasa yang dilakukannya itu disadari penting, bermakna bagi hidupnya masing-masing, dan mereka sukacita melakukannya. Sehingga belajar dengan penuh kesadaran, berkesadaran tinggi, belajar dengan penuh makna, bermakna, dan belajar dengan sukacita, yaitu joyful, menggembirakan. MPLS ramah berlangsung 5 hari mulai tanggal 14 hingga 18 Juli. Pelaksanaannya di SMP Negeri 1 Sampit berjalan baik, lancar, dan menyenangkan. Siswa kelas 8 dan 9 turut mendampingi siswa baru mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Materi MPLS yang diberikan merupakan gabungan dari materi wajib dan pilihan yang telah ditentukan. Para siswa baru juga diberi akses menggali informasi melalui sumber belajar yang disediakan sekolah maupun mitra sekolah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kabupaten Kota Waringin Timur menjadi salah satu dari ratusan daerah yang mendapat sanksi administratif di bidang lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menilai pengelolaan sampah di tempat pemprosesan akhir atau TPA dinilai tidak sesuai aturan. Adanya pembuangan sampah terbuka, penumpukan tanpa pengelolaan, dan beberapa hal lain menjadi sorotan utama. Pemerintah daerah diperingatkan untuk melakukan perbaikan sebelum Oktober 2025. Untuk menghindari sanksi yang lebih berat, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur berkomitmen melakukan pembenahan, termasuk dengan menerjunkan sejumlah alat berat. Bupati Kota Waringin Timur, Haliki Nur, turun langsung meninjau kondisi TPA yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 4 Sampit. Ia menegaskan jika penanganan sampah akan diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Pihaknya juga akan memprioritaskan alokasi anggaran untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Ini secara bertahap, harapan kita dalam 1-2 bulan paling lama ini sudah tidak ada lagi clear semua. Dan ke depan kita sudah merencanakan bagaimana penanganan sampah ini sehingga tidak sempat menumpuk begini baru kita tangani. Jadi nanti setiap hari sudah ada
lubang-lubang atau tempat-tempat pembuangan khusus yang nanti bila dia penuh ditutup sehingga menjadi kawasan yang rata. Jadi saya melihat progres sudah sangat baik dan saya optimis ini target Oktober harus bisa selesai. Ya, kita jangan Oktober targetnya, kita menargetnya di September selesai. Jadi misalnya anggarannya kurang, saya mungkin bisa menunda program lain, tapi sampah yang prioritas. Karena kalau misalnya contoh program lain gitu tertunda, ya mungkin kita sayang sebenarnya itu tertunda, tapi sampah ini kalau misalnya menumpuk begini, apalagi bau ini kemari, berhamburan sampah, apalagi dapat sanksi misalnya, tidak boleh membuang, ini dampaknya luas. Masyarakat pasti kan ribut, kalau sudah numpuk sedikit saja di jalan ribut. Selain penanganan jangka pendek, Halikinur menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang, termasuk pembuatan master plan serta penambahan perlengkapan pengelolaan sampah secara menyeluruh. Di sisi lain, masyarakat diajak untuk lebih disiplin dalam mengelola sampah, termasuk pemilahan antara sampah organik dan non-organik, agar upaya penanganan sampah bisa berjalan lebih efektif. Mashud Badarudin, Hayat TV. Suasana meriah terlihat di halaman gedung Serbaguna Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Ratusan anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia atau PWRI dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah mengikuti senam bersama. Senam yang digelar sebagai ajang silaturahmi ini digelar untuk menyambut hari ulang tahun organisasi PWRI ke-63 yang jatuh pada 26 Juli mendatang. PWRI merupakan organisasi kemasyarakatan yang menaungi para pensiunan pegawai negeri sipil. Tidak kurang dari 250 peserta mengikuti kegiatan tersebut, termasuk perwakilan dari PWRI Kota Waringin Barat, Seruyan, Palangkaraya, Barito Selatan, serta Kota Waringin Timur selaku tuan rumah. Ketua PWRI Kalimantan Tengah, Sifet Hermanto menyampaikan, kegiatan dilaksanakan sesuai arahan pengurus pusat dengan mengusung prinsip 3M, yaitu murah, meriah, dan manfaat. Senam bersama menjadi wadah untuk menjaga kebugaran tubuh, sekaligus mempererat rasa kebersamaan dan kekompakan para pensiunan. Kegiatan PWRI hari ini yang dipusatkan di Kota Waringin Timur adalah rangkaian kegiatan mendahului puncak hari ulang tahun PWRI ke-63 tingkat Provinsi Kalimantan Tengah yang secara nasional itu hari ulang tahunnya tanggal 26 Juli 2025. Nah, kami diminta oleh pengurus pusat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan mendahului hari ulang tahun itu dengan prinsip murah, meriah, dan manfaat atau 3M. PWRI ke depan akan semakin sehat, semakin semangat, dan semakin berkualitas. PWRI juga siap untuk menjadi mitra bagi masing-masing kepala daerah di kabupaten kota di Kalimantan Tengah dan juga pemerintah provinsi dalam turut serta memberikan masukan-masukan dalam perencanaan di tingkat pembangunan. Sifet Hermanto juga mengatakan pihaknya berkomitmen mendukung dan turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah, termasuk melalui masukan dan saran. Senam bersama yang dilakukan menjadi simbol bahwa pengabdian terhadap daerah tidak berakhir meski masa dinas sebagai PNS telah selesai. Mashud Badarudin, Hayat TV. Sebanyak 185 koperasi merah putih telah terbentuk di Kabupaten Kota Waringin Timur. Koperasi tersebut tersebar di 17 kelurahan dan 168 desa yang ada di 17 kecamatan. Secara kelembagaan,
Seluruh koperasi tersebut sudah resmi berdiri, namun terkait pelaksanaan hingga pencairan modal, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis pemerintah pusat. Kalau yang lain yang Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Waringin Timur, Joni Tangkere menyebut, hingga saat ini pihaknya belum mendapat arahan resmi dari kementerian terkait. Begitu juga terhadap 5 himpunan bank negara atau himbara yang ada di Kota Waringin Timur. Untuk sementara, pemerintah daerah diinstruksikan melakukan sosialisasi kepada seluruh pengurus koperasi. Sosialisasi dilakukan bersama himbara yang ditunjuk sebagai penyalur bantuan pinjaman kredit modal bagi koperasi. Untuk Kotim kita ada 185 koperasi merah putih terdiri dari 17 kelurahan, 168 desa. Dan itu secara kelembagaan sudah resmi berdiri di Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, kita tinggal menunggu 3 bulan ke depan ini apa petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Ya, karena sampai saat ini kita belum ada petunjuk teknis, baik kami dari Dinas Koperasi maupun dari perbankan. Ya. Karena kan itu harus kita sosialisasi dulu. Nah, kami atas arahan Pak Bupati kita sudah lakukan komunikasi dengan pihak himbara. Nah, mereka ini yang akan menyalurkan kredit ke Koperasi Merah Putih. Cuman sampai saat ini mereka pun belum ada petunjuk seperti apa mekanismenya. Nah, ini kami nunggu. Kemudian kami kemarin sudah komunikasi dengan himbara. Jadi nanti sosialisasi kita akan bersama-sama dengan himbara. Jenis usaha yang dijalankan Koperasi Merah Putih disesuaikan potensi masing-masing desa dan kelurahan, seperti usaha sembako, LPG, apotik atau toko obat, bengkel, dan lainnya. Sesuai petunjuk Menteri Keuangan, jaminan koperasi untuk mendapat akses pinjaman modal adalah anggaran dana desa, sehingga kepala desa ditunjuk menjadi pengawas koperasi. Mashud Badarudin, Hayat TV. Senin sekitar pukul 5 pagi, suasana tepi Sungai Mentaya di Desa Begendang Permai, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur berubah mencekam. Seorang nenek berusia 62 tahun diterkam buaya. Peristiwa terjadi saat korban bernama Nur Sehan mandi di lanting belakang rumahnya. Ketika akan kembali ke rumah, seekor buaya muara berukuran sekitar 4 meter menerkam tangan kanan korban dan menyeretnya lebih dari 3 meter ke tengah sungai. Sambil berteriak minta tolong, dengan sekuat tenaga, korban berusaha melepaskan diri dari gigitan buaya. Tidak berselang lama, anak korban bernama Yuni Kartika bersama suaminya tiba di lokasi dan langsung melakukan penyelamatan. Korban yang sudah terlepas dari gigitan buaya segera ditarik ke daratan dengan kondisi luka parah di tangan kanan. Korban langsung dilarikan ke puskesmas setempat, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Murjani Sampit untuk menjalani operasi. Lagi mandi, terus lagi mandi tuh ya katanya tadi Bang yang sudah mau bulik tuh, nah sudah hampir mandi, bulik. Nah terus buaya tuh nyerang kami dari situ. Yang kami nangkas itu tuh buayanya tuh sudah lepas juga, gitu. Nah yang kami nang turun ke jembatan tuh sudah turun ininya, buayanya tuh sudah hilangan, sudah lepas dari situ. Jadi kami nang tadi tuh langsung menolong si Dinja, gitu ya, dengan laki di rumah. Itu posisi sudah lepas dari buaya berarti ya? Sudah lepas tuh. Berarti yang berusaha melepas diri dari buaya itu Sidin seorang? Sidin seorang. Sidin seorang yang melepaskan dari mulut buaya tuh tangan Sidin tadi tuh, nah. Sidin seorang. Kalau yang terekam buaya tuh digigit buaya itu sebelah mana? Sebelah kanan. Tangan sebelah kanan. Tangan kanan. Menurut warga, kemunculan buaya di Sungai Mentaya sekitar permukiman desa Begendang Permai memang sering terjadi. Sementara kasus serangan buaya tersebut merupakan yang ketiga kalinya terjadi di Kota Waringin Timur selama 6 bulan terakhir. Bahkan,
1 orang korban diantaranya meninggal dunia. Mashud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.